Masih di alur cerita Renegade Immortal. Chapter 752. Li Yuan menatap Wang Lin dan merasa ragu dalam hatinya. Jika orang ini sudah memahami seluruh situasi, mengapa dia masih begitu percaya diri? Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Setelah mengeluarkan dengusan dingin, Li Yuan tidak membuang waktu dan melangkah keluar. Tangan kanannya membentuk segel. Dalam sekejap, sebuah pembatasan tiba-tiba muncul. Pembatasan ini tidak dapat diprediksi dan tiba-tiba terbagi menjadi 18 batasan. Namun, 18 pembatasan ini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan, seolah-olah mereka sangat sulit untuk ditangani. Namun, tanda keruntuhan ini sangat tersembunyi dan sulit untuk dilihat. 18 patung ilusi tiba-tiba mengambil bentuk fisik karena pembatasan di sekitar Li Yuan. 18 patung ditembak ke arah Wang Lin seperti 18 dewa langit. 18 patung langit ini mengeluarkan semburan cahaya pembatasan. Dalam sekejap, mereka mengepung Wang Lin. Ini adalah 18 pembatasan plum yang asli. Perhatikan baik-baik. Mata Li Yuan menjadi dingin dan tangan kanannya menunjuk ke udara. Wang Lin dengan santai berkata, "Untuk membunuh darah tuanmu sendiri, orang seperti itu tanpa rasa malu dan hati nurani. Li Yuan, ketika kamu mengorbankan darah keturunan tuanmu, apakah kamu tidak merasakan kesedihan dari patung tuanmu? Apakah kamu berani untuk berbalik dan melihat segel di tangan kanan tuanmu? Jangan mencoba menghancurkan keyakinanku. Semua yang saya lakukan adalah untuk menghidupkan kembali tuanku. Ini bukan sesuatu yang hanya anak kecil seperti yang kau mengerti." Mata Li Yuan suram. Wang Lin sekarang telah mengkonfirmasi dugaannya sendiri. Bahwa Gehong adalah keturunan celestial dalam ukiran batu. Saat itu, leluhur Li Yuan datang bersama leluhur keluarga Ge. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, leluhur Li Yuan meninggal dan harta itu diambil oleh leluhur keluarga Ge. Namun, Wang Lin masih bingung tentang sesuatu. Namun, pada saat Li Yuan mengenali penjaga surga dan menamai stok mantra, Wang Lin tiba-tiba tercerahkan dan mengerti segalanya. "Kamu bahkan tidak ingat siapa kamu. Kamu bukan Li Yuan." Suara Wang Lin penuh dengan misteri. Saat dia berbicara, 18 patung langit bergegas ke arahnya. Wang Lin menampar tasnya memegang dan batu gunung muncul di tangannya. Batu itu segera tumbuh sampai seukuran gunung kecil dan mengeluarkan aura kuno. Tangan Wang Lin menampar gunung, menyebabkan jiwa gunung muncul dan mengembang. Wang Lin berdiri di dalam ring, matanya bersinar cerah. Li Yuan adalah keturunan keluarga Li. Dia menghabiskan hidupnya mencoba melepaskan keluarganya dari jejak Buddha. Namun, Anda melakukan yang sebaliknya. Bukan saja Anda tidak mencoba untuk melepaskan jejak Buddha, Anda menggunakan jiwa dari semua jejak Buddha itu sebagai pengorbanan untuk menghidupkan kembali tuanmu. Kunci dari semua ini adalah darah keturunan, untuk menggunakan darah sebagai persembahan untuk membangkitkan jiwa yang tidak aktif yang tersegel di dalam. Siapa kamu? Mata Li Yuan menjadi dingin. Tangannya membentuk segel dan menunjuk ke Wang Lin. 18 patung langit bergetar dan berubah menjadi 18 bunga prem yang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Itu menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengah. Pusaran itu mengeluarkan aura yang menakutkan. Ekspresi Wang Lin tenang tanpa tanda keraguan. Tangannya membentuk segel dan batasan segera muncul. Pembatasan ini berkedip-kedip dan dibagi menjadi 18 juga, tetapi 6 dari mereka masih hanya ilusi. Dengan sebuah gerakan, 18 larangan terbang menuju 18 bunga prem, menyebabkan 18 bunga prem berhenti. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul di tangannya. Memegang pedang langit, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menebas. Cop surgawi. Ketika pedang itu jatuh, lingkungan di sekitarnya tampak membeku, menunggu pedang itu turun. Di antara 18 bunga prem, 3 diantaranya langsung runtuh. Wang Lin mengambil langkah dan berjalan keluar dari pusaran yang dibentuk oleh 18 bunga prem. Kamu adalah jiwa dari hamba surgawi. Ketika jejak Buddha diukir ke dalam keluarga Li, mereka menjadi budak ke surga dan mengikuti perintah Anda. Bukan saja kamu bukan Li Yuan, bahkan leluhur Li dari puluhan ribu tahun yang lalu yang mengumpulkan 3 harta itu bukan dirinya sendiri. Itu adalah kamu yang bergabung bersama dengan jejak Buddha dan bereinkarnasi ke dalam keluarga Li.
Mata Wang Lin bersinar saat dia melangkah keluar dan berbicara dengan tekad dalam suaranya. Mata Wang Lin bersinar terang ketika dia dengan dingin berkata, "Itulah sebabnya puluhan ribu tahun yang lalu, ketika Anda pertama kali bereinkarnasi, Anda bisa membuat keluarga Gepatuh. Hari ini, setelah puluhan ribu tahun dalam reinkarnasi kedua Anda masih dapat membuat keluarga Gepatuh. Ini karena Anda didorong oleh rasa kebenaran diri sehingga Anda harus menghidupkan kembali Tuanmu bahkan dengan mengorbankan seluruh keluarga Ge. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipu saya. Selama itu berhubungan dengan siklus reinkarnasi, tidak ada yang tidak bisa kulihat." Li Yuan merenung diam-diam. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, riak menyebabkan jejak perlawanan tiba-tiba muncul di hatinya. Wajah Li Yuan mengungkapkan tanda perjuangan. Mata Wang Lin menyipit. Dia telah menunggu saat ini. Pada saat ini, jiwa gunung mengembun menjadi bola kabut dan terlempar ke patung batu. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke langit dan dengan pikiran, bayangan cambuk muncul. Cambuk karma muncul dengan serangkaian suara gertakan. Saat itu muncul, Wang Lin meraih cambuk, melangkah maju, dan tanpa ampun mengayunkan cambuk. Cambuk ini terlalu cepat. Apa yang ditabraknya bukanlah daging atau jiwa asal tetapi sebab dan akibat karma. Ketika cambuk mendarat di Li Yuan yang sedang berjuang, tubuhnya bergetar dan dia dengan cepat mundur. Bahkan tubuhmu yang ada di dalamnya menolakmu. Karena jiwamu bukan dari keluarga Li. Wang Lin mengeluarkan raungan lain dan matanya melepaskan cahaya misterius. Dia kemudian mengambil langkah lain dan menunjuk ke Li Yuan. "Hentikan mantera." Tubuh mundur Li Yuan tiba-tiba berhenti dan cambuk karma mencambuknya sekali lagi. Ada suara garing saat cambuk mendarat, menyebabkan tubuh Li Yuan bergetar sekali lagi. Perjuangan di wajahnya menjadi ganas. Wang Lin hendak melanjutkan, tapi dia tiba-tiba berhenti karena perjuangan di wajah Li Yuan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tubuh Li Yuan dengan cepat mundur dan bergegas ke depan jiwa gunung. Sebuah batasan muncul di tangannya dan dia menekannya ke atas jiwa gunung. Dia kemudian memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak salah." Seolah menanggapi kata-kata Li Yuan, runtuhnya patung batu itu menjadi lebih intens. Semua kebencian dan cahaya putih di dalam api merah diserap oleh patung batu. Bahkan api merah mulai menyusut seolah-olah pada akhirnya akan diserap oleh patung itu juga. "Aku akan membiarkan roh tuanku melepaskan diri dan memasuki siklus reinkarnasi. Saya tidak salah. Tidak salah. Bahkan jika semua keturunan guru mati, saya masih tidak salah." Suara Li Yuan menjadi lebih tenang. Saat dia menatap Wang Lin, tangan kanannya terangkat dari antara alisnya dan garis hitam muncul dari tangannya. Garis hitam ini persis sama dengan yang menjebak penjaga langit. Namun, saat itu muncul, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran, seolah-olah itu tidak lengkap. Wang Lin memperhatikan ini dan tetap tenang. Dua pukulan dengan cambuk itu telah membuka lubang di benak Li Yuan. Orang ini memang seperti yang dia berspekulasi, hanya jiwa yang tersisa di dalam jejak budak. "Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu gagal selama reinkarnasi pertamamu puluhan ribu tahun yang lalu, jelas bahwa kamu juga tidak percaya diri kali ini. Jika tidak, mengapa Anda tertarik pada saya di tengah jalan? Apa yang kamu minati bukanlah stop spellku, tapi ini." Di tangan kanan Wang Lin, Karma Whip berkedip masuk dan keluar dari keberadaan. Mata Li Yuan mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap cambuk karma di tangan Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu sangat pintar." "Ya, yang saya inginkan adalah cambuk yang mengandung kekuatan siklus reinkarnasi dan domain karma. Tanpa itu, saya hanya 70% percaya diri. Tetapi dengan itu saya 90% percaya diri." Dengan itu, tangan kanannya menunjuk Wang Lin. Garis hitam terhubung di kedua ujungnya untuk membentuk lingkaran dan terbang lurus ke Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tapi dia tidak panik sama sekali. Mayoritas tindakannya sebelumnya adalah untuk mengkonfirmasi spekulasi terakhirnya. Begitu dia mengkonfirmasi spekulasi terakhir, dia menjadi 100% percaya diri meninggalkan tempat ini. Dia akhirnya bisa mengkonfirmasi spekulasi ketika dia mendengar jawaban Li Yuan tentang karma cambuk. Garis hitam ditutup dan Wang Lin mundur lebih cepat. "Karena Anda gagal selama reinkarnasi pertama Anda puluhan ribu tahun yang lalu, maka Anda masih tidak akan berhasil selama reinkarnasi kedua Anda. Semua ini karena tuanmu sendiri tidak mau." "Diam." Ini adalah pertama kalinya emosi Li Yuan berfluktuasi begitu hebat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bergegas keluar dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan 3 garis hitam muncul di telapak tangannya.
Tiga garis membentuk tiga pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin tertawa dan sinar cahaya putih keluar dari mulutnya. Cahaya berubah menjadi layar yang berisi layar gunung dan sungai, mengungkapkan keagungannya. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan layar gunung dan sungai ini. Bahkan jika Li Yuan telah melihat pertempurannya melawan kultivator Yin Illusory, tidak mungkin baginya untuk mengetahui dia memiliki ini. Saat layar gunung dan sungai muncul, lukisan gunung dan sungai muncul di sekitar Wang Lin. Wang Lin saat ini seperti seseorang di dalam lukisan itu. Garis hitam segera memasuki layar gunung dan sungai dan menjadi titik-titik dalam lukisan yang perlahan bergerak menuju Wang Lin. Puluhan ribu tahun yang lalu, kamu juga datang ke sini dengan tiga harta ini seperti hari ini dan juga datang dengan seseorang dari keluarga Ge. Alasan kamu tidak berhasil saat itu adalah karena bahkan tuanmu tidak mau bangun menggunakan metode seperti itu. Sebagai pelayan tuanmu, apa kau benar-benar tidak salah? Suara Wang Lin keluar dari gunung dan sungai. Suaranya membawa kekuatan guntur dan bergema di seluruh dunia. Suara ini begitu keras sehingga kata-kata gemuruh bergema di dalam telinga Li Yuan. Tubuh Li Yuan bergetar dan perjuangan muncul sekali lagi di wajahnya. Mata Wang Lin menyala. Dengan satu titik jarinya, cambuk karma muncul sekali lagi dan melecut ke arah Li Yuan. Mata Wang Lin bersinar saat dia berteriak, "Lihat kembali patung tuanmu." Apa itu di bawah mata tuanmu? Cambuk karma menembus ruang dan mendarat di Li Yuan, menyebabkan tubuhnya bergetar. Namun, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membuatnya melihat kembali ke patung tuannya di puncak gunung. Chapter 753. Api merah sepenuhnya diserap oleh patung saat Li Yuan berbalik. Semakin banyak retakan muncul dan sinar lampu merah keluar dari retakan. Lampu merah membawa aroma darah, aroma ini berasal dari Gehong. Lampu merah ini tampaknya mengandung aura yang kuat dan menyebar ke arah gulungan itu. Namun, pada saat ini, ada juga banyak celah di bawah mata patung itu. Ketika lampu merah keluar dari celah itu, ada ilusi. Seolah-olah, patung surgawi menangis dua aliran darah. Saya. Apakah aku salah? Li Yuan menatap patung batu itu saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kebingungan. Mata Wang Lin dingin. Li Yuan ini tidak berbahaya. Dengan hanya budidaya ascen dan tahap akhir puncaknya, Wang Lin bisa dengan mudah menang. Namun, ada aura yang kuat datang dari dalam tubuh Li Yuan, dan sumber ini adalah jejak Buddha. Karena aura inilah orang ini selalu mengeluarkan aura misterius. Wang Lin sangat waspada dengan kekuatan itu. Dia pertama kali memperhatikannya ketika Li Yuan menjelaskan semuanya di bawah patung batu. Saat itu di mana Li Yuan tersentak dan basah oleh keringat memiliki arti yang sangat berbeda di mata Wang Lin. Pada saat itu, Wang Lin hanya mengingat ini. Tidak sampai tatapan Gehong pada patung batu sebelum kematian Wang Lin merasa seperti sambaran petir telah menghantamnya dan dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Keluarga Ge adalah keturunan celestial. Adapun keluarga Li, mungkin mereka benar-benar tidak bersalah. Itu semua karena nenek moyang mereka telah dengan berani memasuki tempat ini dan menerima jejak Buddha yang menyebabkan seluruh keluarga menurun. Generasi keluarga menyumbangkan kultivasi dan rentang hidup mereka untuk secara perlahan memungkinkan jiwa surgawi yang tak terhancurkan ini pulih. Keluarga Li mungkin benar-benar ingin memberontak, tetapi sudah jelas itu gagal setiap saat. Tidak sampai leluhur keluarga Li dari puluhan ribu tahun yang lalu keluarga Li memiliki kesempatan. Namun, jejak Buddha yang telah memelihara tuannya selama puluhan ribu tahun telah mengumpulkan cukup untuk jiwa yang tersembunyi di dalamnya untuk bangkit. Ini adalah bagaimana nenek moyang keluarga Li yang berbakat muncul. Akibatnya, ketika leluhur Li mengatakan bahwa dia melepaskan keluarga Li dari jejak Buddha, dia, pada kenyataannya, membangkitkan kembali tuannya. Wang Lin benar-benar berpikir bahwa kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu adalah karena beberapa masalah dengan keluarga Ge. Namun, itu tidak sampai dia memikirkan mengapa Li Yuan harus menemukannya sehingga dia sampai pada kesimpulan yang berbeda. Persiapan Li Yuan kemungkinan besar sangat lengkap, dan dia tidak bisa merencanakan bertemu dengannya sebelum memasuki alam surga. Ketika Wang Lin melihat patung batu dan memahami karma antara keluarga Li dan Ge, dia tiba-tiba mengerti. Itu karena Li Yuan telah melihat cambuk karma ketika dia digunakan dalam pertempuran melawan kultivator Yin Illusory. Inilah mengapa Li Yuan memilihnya. Cambuk karma memengaruhi karma. Kegagalan puluhan ribu tahun yang lalu bukan karena hamba, harta, atau keluarga Ge. Itu karena surga tidak mau dihidupkan kembali dengan cara ini. Surgawi tidak mau membayar harga kehidupan semua keturunannya untuk melepaskan jiwa yang dimeteraikan.
Dapat dibayangkan bahwa darah Gehong tidak cukup untuk kebangkitan celestial. Kemungkinan di luar alam surgawi, keluarga Ge melakukan semacam pengorbanan dengan kematian sebagai harga. Penyebab karma adalah kebangkitan patung surgawi. Efek karma adalah penghapusan resistensi jiwa surgawi. Tetapi bagaimana mungkin jiwa celestial begitu sederhana? Jika Wang Lin menggunakan cambuk karma, dia sendiri akan terseret ke dalamnya, dan bahkan dia tidak tahu apakah dia akan bertahan hidup. Jika Wang Lin tidak muncul, Li Yuan masih akan menggunakan metode lain setelah kegagalan sejak pertama kali. Namun, bahkan Li Yuan tidak yakin apakah metode ini akan berhasil, itulah sebabnya dia mengatakan dia yakin 70% dan 90% jika dia memiliki karma whip. Wang Lin berani berspekulasi bahwa Li Yuan ini juga memiliki harta karma terkait di dalam tasnya. Ini akan menjelaskan mengapa setelah gagal puluhan ribu tahun yang lalu, keluarga Ge menggunakan berbagai metode untuk mempertahankan 3 harta karun. Alih-alih menyembunyikan mereka membuat seluruh klan sadar akan situasi. Tujuan mereka adalah untuk menunggu reinkarnasi kedua dari jejak Buddha dalam keluarga Li. Inilah sebabnya mengapa semuanya berjalan begitu lancar ketika Li Yuan pergi ke keluarga Ge. Namun, Wang Lin ingat cara Li Yuan memperlakukan Gehong di sepanjang jalan. Setelah terus-menerus mengamati interaksi mereka, seolah-olah Li Yuan terus-menerus mengubah kepribadian. Menambahkan pada perubahan yang terjadi pada Li Yuan di bawah patung batu, Wang Lin mengkonfirmasi spekulasi sendiri. Jiwa nyata Li Yuan belum mati dan masih ada. Agar lebih akurat, ada tepat 1 jiwa di dalam tubuh Li Yuan, tetapi jiwa ini memiliki 2 sisi yang berbeda. Satu adalah Li Yuan sejati dan yang lainnya adalah jiwa yang tersisa di dalam jejak Buddha. Konflik antara keduanya membuatnya sehingga Li Yuan tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pembatasan keluarganya. Setiap kali Li Yuan menggunakan batasan, itu akan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Pembatasan 18 plum seperti ini, dan garis-garis hitam yang dibentuk oleh pembatasan pemusnahan juga seperti ini. Setelah memahami semua ini, Wang Lin tinggal di dalam lukisan gunung dan sungai dan diam-diam menatap Li Yuan. Dia merasa bahwa Li Yuan ini agak menyedihkan. Dia adalah seorang pelayan yang setia sehingga dia bersedia melakukan apapun yang diperlukan agar tuannya bangkit kembali. Sama seperti gambar yang dilihatnya melalui ilusi dari patung. Ketika tuan itu mati, pelayan yang berdiri di ujung pedang itu melihat ke belakang dengan mata kosong dan sedih. Tuan di gagang pedang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini yang berdiri di ujung pedang. Bertahun-tahun menunggu dan 2 upaya kebangkitan, tetapi akhirnya ia masih tidak dapat melarikan diri. Li Yuan menatap patung itu dan berlutut di tanah. Tuan, apakah aku benar-benar salah? Semakin banyak retakan muncul di patung pada saat ini. Saat retakan menyebar, lampu merah menjadi lebih intens. Lampu merah di bawah mata patung itu berkumpul bersama seolah-olah itu adalah air mata darah yang nyata. Kenapa kamu tidak mau bangun? Aku hanya ingin gagang pedang tidak lagi kosong. Tuan selalu bisa berdiri di gagang pedang dan aku bisa berdiri di ujung pedang untuk membantu Anda melawan langit dan bumi. Li Yuan bergumam pada dirinya sendiri, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Wang Lin berdiri di dalam lukisan gunung dan sungai saat dia diam-diam menyaksikan ini. Dia tidak punya dendam hidup dan mati dengan Li Yuan. Dia menghela nafas dan menyingkirkan cambuk karma. Itu karena paranoia yang ekstrim sehingga dia menjadi tersesat. Setelah kegagalan pertama puluhan ribu tahun yang lalu, kepercayaannya tidak stabil. Sekarang dia telah gagal untuk kedua kalinya, imannya telah runtuh. Makin banyak retakan muncul di patung itu, bahkan pedang batu dengan pelayan di atasnya tertutup retakan. Lampu merah datang dari dalam celah dan mewarnai setengah langit. Batu itu melepaskan lebih banyak cahaya merah sampai perlahan-lahan memanjang keluar dan terserap oleh gulungan itu. Pada awalnya, gulungan itu tidak menyerap banyak lampu merah. Namun, ketika patung itu melepaskan lebih banyak cahaya merah, gulungan itu mulai menyerap cahaya merah dari patung itu dengan lebih cepat. Pada akhirnya, lampu-lampu merah itu tampaknya saling terhubung dan dengan cepat ditarik keluar dari patung. Adegan ini menyebabkan Li Yuan yang terpana mengekspos kegembiraan di matanya. Semakin banyak lampu merah muncul, tetapi tidak ada yang bocor dan semuanya diserap oleh gulungan itu. Lampu merah dari patung itu berangsur-angsur redup seolah-olah semua dilepaskan oleh patung. Akhirnya, ketika sinar merah terakhir keluar dari patung batu dan ke dalam gulungan, seluruh patung itu bergetar. Seolah-olah itu telah kehilangan jiwanya dan tidak lagi memiliki kecerdasan. Sekarang terlihat sangat biasa. Gulungan yang menyerap semua lampu merah memancarkan cahaya terang.
Api muncul di sudut gulungan dan perlahan-lahan tumbuh lebih besar. Gulungan itu mulai membakar dari tepi. Bukan hanya satu sisi, tetapi semua tepi gulungan mulai terbakar sekaligus. Asap hijau keluar dari gulungan kertas yang terbakar dan tidak menghilang. Saat Li Yuan melihat adegan ini, kegembiraan di matanya menjadi lebih intens. Mata Wang Lin menyipit dan dia dengan hati-hati mengamati. Pembakaran gulungan perlahan-lahan bergerak ke tengah membentuk tepi. Langit pada gagang pedang tampaknya memiliki jiwa pada saat ini dan berkedip di dalam gulungan yang terbakar. Pada akhirnya, api menutupi seluruh gulungan dan segera gulungan itu menjadi tumpukan debu yang tertiup angin. Asap hijau yang terbentuk oleh gulir yang terbakar tidak tertiup angin tetapi melayang di udara. Kemudian samar-samar mengambil bentuk seseorang. Sosok orang ini sangat buram dan penampilannya tidak terlihat jelas. Namun, Wang Lin jelas melihat pedang yang terbentuk oleh asap hijau di bawah kaki orang itu, dan orang ini berdiri di gagang pedang. Ada asap bergoyang di dekat gagang pedang. Sulit untuk melihat apakah itu rumbai pedang, atau hanya asap hijau. Orang yang berdiri di gagang pedang naik ke udara dan melambaikan tangannya dengan lembut, memanggil Li Yuan. Li Yuan, yang berdiri di tanah, segera gemetar. Rune kompleks muncul di dahi Li Yuan. Ini adalah jejak Buddha. Saat jejak itu berkedip, jiwa yang tersisa di dalam jejak Buddha itu terbang ke langit dan mendarat di ujung pedang. Asap hijau menerjang ke langit dan menghilang tanpa jejak. Semua ini tampak seperti ilusi. Yang nyata dan tidak nyata tampaknya tidak ada dan semuanya hanyalah mimpi. Ekspresi Wang Lin agak bingung ketika dia melihat patung yang telah kehilangan semangatnya. Lalu tatapannya jatuh pada segel di tangan kanannya dan dia jatuh kesurupan. Itu masih alam surgawi kuno yang sama, masih pedang surgawi terbang ke langit, dan masih dua orang yang sama di pedang. Namun, perbedaan kali ini adalah suara yang datang dari surga sebelum dia meninggal. Aku mati, jiwaku padam. Patung itu runtuh menjadi potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya. Itu sekarang hanya tumpukan puing-puing. Apakah surga meninggal saat itu dan semua ini adalah mimpi kesepian yang dibentuk oleh sisa jiwa hamba? Atau apakah itu benar-benar dugaan Wang Lin sebelumnya? Ada beberapa pertanyaan bahwa Wang Lin tidak akan bisa mendapatkan penjelasan yang memuaskan untuk. Tidak ada jawaban. Seperti halnya tidak ada cara untuk mengetahui apakah asap hijau itu nyata atau palsu. Wang Lin berpikir bahwa dia tahu segalanya, tetapi ketika dia melihat asap hijau, semuanya terasa palsu. Mungkin hanya jiwa sisa pelayan yang nyata, satu-satunya yang tahu semua jawaban. Mulai hari ini dan seterusnya, ada pedang tambahan yang terbuat dari asap hijau di alam surga guntur. Ada sosok yang berdiri di ujung seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Di mana ini? Suara lemah datang dari mulut Li Yuan saat dia berbaring di tanah. Dia melihat sekeliling sampai pandangannya akhirnya jatuh pada Wang Lin. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.